فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil dua hadis terkait zikir pagi dan petang. Yang pertama dari hadis Utsman bin Affan, zikir yang ringkas tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan padanya keutamaan yang agung, yaitu sebagai sebab penolak bala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali di pagi hari maupun di petang hari. Kemudian yang kedua juga doa yang sangat penting yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yad'u haula'id da'awat, tidak pernah meninggalkan doa-doa tersebut. Maka jangan sampai kita meninggalkannya, baik di ketika sore hari maupun ketika pagi hari. Bahkan ketika kita ingin berdoa meminta afiyah dengan membaca doa ini pun boleh, karena maknanya umum, ikhwan, bermakna doa permintaan afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, dan al-afiyah adalah nikmat yang agung. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, nah, bahwasanya al-afiyah merupakan pemberian anugerah yang sangat agung setelah Allah berikan keimanan. Tayyib. Sebelum kita lanjutkan, iqra'u al-haditsain. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Qala Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala an Abdurrahman ibn Abza radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha qala asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah. Demikian pula Imam Ahmad dan yang lainnya, dimasukkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah.
Demikian pula disahihkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Adhkar. Taib. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Abza dari Ubay bin Ka'ab. Perhatikan kalimat dalam hadis ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha. Ini menunjukkan bahwasanya zikir ini khusus zikir untuk pagi. Naam, zikir pagi hari. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki waktu pagi. Maka beliau berkata, asbahna ala fitratil Islam. Kami memasuki waktu pagi di atas fitrah keislaman. Wa kalimatil ikhlas, dan kalimah ikhlas, kalimah la ilaha illallah. Wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa millati abina Ibrahim hanifan muslimah, dan kami masuki waktu pagi di atas agama bapak kami Ibrahim, seorang yang hanif, yaitu seorang yang condong kepada tauhid dan meninggalkan syirik, seorang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia termasuk deretan orang-orang musyrik. Kalau kita perhatikan dalam zikir ini akhwani fillah, yaitu iqrar ketauhidan seorang hamba, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikrarkan tentang ketauhidan, bahwasanya dia berada di atas agama tauhid, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bacaan ini khusus dibaca di pagi. Zikir sobah saja. Kemudian yang kedua, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih, taqulina idza asbahti wa idza amsayti, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wa zada Harun, wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Hadis ini ikhwan juga dikeluarkan oleh Ibnu Sunni dan Imam Nasa'i dalam Amalul Yawm wa Lailah. Demikian pula Al-Bazzar, Al-Hakim. Dan Imam Al-Hakim mensahihkannya, sedangkan Imam Al-Dhahabi mendiamkan hukum dari Imam Hakim tersebut. Min tariqi Utsman ibn Mawhab maula Bani Hashim, qala sami'tu Anas bin Malik fadzakarah, wa Utsman hadza qala al-Hafidz fi at-Taqrib, Utsman bin Mawhab an Anas, seorang yang makbul. Makbul dalam istilah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, apa maksudnya istilah makbul, Yusuf? Kalau dalam Taqrib, itu Taqribut Tahdhib, kita mendapati Al-Hafidz menghukumi seorang perawi makbul, maknanya diterima. Tapi istilah Al-Hafidz punya istilah sendiri tentang makbul ini. Tayyib, ahsanta. Dia itu dhaif, tapi makbulun idza tubi', yaitu diterima apabila diikuti, ada mutabaahnya, ada syawahidnya, maka diterima. Adapun kalau dia bersendirian, maka dhaif. Tayyib.
Kemudian di sini Syekhuna Yahya hafizahullah taala memaparkan beberapa pembahasan hadithiyah taib yang berakhir pada kesimpulan kata beliau wa hasilu dzalika anna al-haditha bihadhihi ziyadah bi rahmatika astaghith hasan. Naam, kesimpulan tambahan dengan lafaz bi rahmatika astaghith adalah apa? Derajatnya hasan. Maka ihtajja bihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan Syekhul Islam telah apa? Berhujjah dengannya. Faqala kama fil majmu' wa fid du'a'il ma'thur ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wala ila ahadin min khalqik. Naam, bila berucap dengan hadis ini, wal istighatha bi rahmatihi istighathatun bihi fil haqiqah, dan minta pertolongan dengan rahmat Allah adalah hakikatnya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rahmah adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Naam, kama anna al-isti'adzata bi sifatihi isti'adzatun bihi fil haqiqah, sebagaimana minta perlindungan dengan sifat-sifat Allah maksudnya adalah secara hakikatnya minta perlindungan kepada Allah. Wa kama anna al-qasama bi sifatihi qasamun bihi fil haqiqah, sebagaimana pula bersumpah dengan sifat-sifat Allah hakikatnya adalah sumpah dengan Allah. Seorang bersumpah misalnya bil Quran, demi Al-Quran, boleh ya kawan? Karena apa? Al-Quran kalamullah, termasuk sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kaifiyah kemudian dengan mengangkat Al-Quran di atas kepala atau memegang Al-Quran kemudian bersumpah, ini kaifiyah yang mubtada'ah, kaifiyah bid'ah. Fafil hadits a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini isti'adzah dengan kalimah Allah. Kalimah Allah sifat dari sifat-sifat Allah. Telah kita lewati. Wa fihi a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Aku minta perlindungan dengan keridhaanmu ya Allah dari kemurkaan. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dari pemaafanmu dari hukumanmu. Wa bika minka, dan aku minta perlindungan denganmu dari azabmu. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Tidak ada yang mampu atau hamba tidak mampu untuk membatasi pujian-pujian kepadamu. Engkau adalah sebagaimana dirimu sendiri memuji atas dirimu. Dalam artian pujian-pujian tidak ada yang mampu untuk bisa membatasinya. Naam. Di sini juga dalil bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas pada jumlah 99. Nah, kita tidak mengetahui jumlah pastinya tentang berapa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadisnya khonifillah sabit, nah, untuk diamalkan. Padanya terkandung makna yang sangat penting. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apa yang menghalangimu untuk mendengarkan apa yang aku wasiatkan?" Ini pembuka agar Fatimah betul-betul memperhatikan apa yang akan diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau katakan apabila engkau masuk waktu pagi dan apabila masuk waktu sore, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Naam, ya hayyu ya qayyum, dua nama ikhwan yang sebagian ulama mengatakan ini adalah apa? Adalah al-ismul a'zam. Tapi yang rajih al-ismul a'zam adalah lafzul jalalah Allah. Tapi hal ini menunjukkan tentang agungnya nama ini. Wahai zat yang maha hidup, zat yang berdiri sendiri dan senantiasa memberikan kecukupan
kepada hamba-hambanya. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu hamba minta pertolongan. Wa aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaguslah keadaanku secara keseluruhan. Ini yang sangat penting. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar keadaan kita secara keseluruhannya diperbaiki. Nah, dan ini mencakup minta perbaikan keadaan yang batin, demikian pula yang zahir. Nah, sisi batin kita agar hati kita diperbaiki, hati kita disembuhkan dari penyakit-penyakitnya, dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Demikian pula keadaan zahir kita agar dijauhkan dari hal-hal buruk. Nah, juga terkandung padanya secara umum ikhwan, agar keadaan kita diperbaiki, termasuk rizki, termasuk kondisi kita di dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dalam bermuamalah dan seterusnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri sekejap pun. Maksudnya bagaimana? Wala takilni ila nafsi, karena kita ini kalau diserahkan pada diri kita sendiri tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau sampai Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita dan kita dibiarkan tanpa mendapatkan petunjuk, tanpa mendapatkan pertolongan dan taufik, maka sungguh kita ini tidak akan bisa mencapai keberuntungan sedikit pun. Nah, tidak akan mampu. Makanya di sini menunjukkan fakirnya kita. Nah, minta kepada Allah agar jangan kita ditinggalkan sekejap pun, jangan dibiarkan mengandalkan diri sendiri walaupun hanya sekejap. Kenapa? Karena keadaan kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tahawi, la yastaghni 'anillahi tarfata 'ain. Nah, seorang tidak pernah kemudian merasa tidak butuh kepada Allah walaupun sekejap, tapi dia itu hakikatnya fuqara ilallah, sangat fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dua hadis untuk kita amalkan. Nasallallahu at-taufiq was sadad.